Hai sahabat Bepom, selamat datang di Bepom Mataram On Air. Tempat kita mengulas berbagai isu hangat seputar obat dan makanan langsung dari ahlinya. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan. 34 kosmetik ditarik Badan POM. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sahabat Bepom pasti tahu ya, baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengumumkan penarikan 34 produk kosmetik dari peredaran. Produk-produk ini dinyatakan mengandung bahan berbahaya dan tentunya menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kosmetik yang kita pakai aman? Lalu bagaimana cara kita mengenali produk kosmetik yang aman? Dan apa langkah kita selanjutnya? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu orang yang paling tepat untuk menjelaskannya langsung dari sumber terpercaya. Mari kita sambut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Yosef Dwi Irwan. Selamat datang Pak Yosef. Terima kasih Mbak Mita dan tentunya sahabat Bepom dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami hari ini. Nah Pak Yosef, mungkin kita langsung aja ya. Kenapa sih gitu ya? Apa sebenarnya yang melatar belakangi penarikan 34 produk kosmetik oleh Badan POM akhir-akhir ini? Kan itu langsung jadi viral di mana-mana gitu ya Pak ya. Nah, apa ini Pak sebenarnya yang terjadi Pak? Oke Mbak Mita, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Mita, mungkin yang perlu menjadi tentunya awareness atau perhatian kita bersama bahwa produk kosmetik ini merupakan komoditi yang paling banyak diminati. Ya karena memang paling banyak digunakan sejak kita lahir ya, kemudian usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua bahkan meninggal pun juga masih kita menggunakan kosmetik. Jadi memang dari si yang terdaftar di Badan POM kosmetik hampir 50% itu mendominasi ya, dan tentunya pertumbuhan industri kosmetik juga ini paling tinggi, tapi sejalan juga dengan paling banyaknya pelaporan pelanggaran ini juga pada komoditi kosmetik. Ya, ini tentunya kenapa kosmetik ini menjadi suatu komoditi yang seksi saat ini boleh dibilang ya, artinya apalagi terkait dengan skincare. Skincare ini sangat luar biasa gitu kan. Nah, tentunya Badan POM senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa produk kosmetik ini memenuhi aspek mutu dan keamanan. Salah satu tentunya adalah diterbitkannya izin edar melalui pengawasan pre-marketnya. Tapi setelah itu tentunya kita tetap mengawal untuk memastikan bagaimana konsumen terlindungi. Nah, latar belakang dari press release sehingga diterbitkan 34 produk kosmetik yang ditarik ya izin edarnya ini berdasarkan pengawasan pada periode April sampai dengan Juni 2025. Ya, jadi dalam pengawasan selama 3 bulan tersebut ini ternyata ya berdasarkan pengawasan post market melalui sampling dan juga pengujian ditemukan bahwa produk-produk tersebut 34 ini ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoa yang tentunya ini bisa resiko pada kesehatan ya. Oleh karenanya ini kita menerbitkan share press release tersebut ya. Jadi latar belakang adalah hasil pengawasan post market yang dilakukan oleh Badan POM termasuk UPT di daerah. Seperti itu. Jadi dari hasil uji di sinyal terindikasi gitu Pak ya, 34 kosmetik ini ternyata mengandung bahan berbahaya. Tapi saya tambahkan lagi. Dari 34 itu, ini yang paling banyak yang mendominasi sebanyak 28 item itu merupakan kosmetik dengan kerjasama, kontrak kerjasama. Kontrak produksi. Kontrak produksi, nah betul. Ini yang tentunya perlu menjadi perhatian kita ke depannya gitu kan ya. Tapi ada juga yang produk lokal dan juga ada yang produk impor juga seperti itu. Tapi ini produk-produk yang memang sudah memiliki izin edar seperti itu ya. Jadi dibatalkan izin edarnya oleh karena itu. Jadi sebenarnya ya mayoritas memang produknya Indonesia punya ya Pak ya. Betul. Karena produk impornya tadi kan cuma berapa? 2 item saja. 2 item. Dominasi untuk produk kontrak produksi seperti itu. Nah, kan ini udah Badan POM ini udah menemukan nih adanya pelanggaran seperti ini. Terus selanjutnya langkah apa yang sudah dilakukan oleh Badan POM? Ya, tentunya Badan POM melakukan langkah-langkah yang tegas dan terukur sesuai dengan pedoman yang ada ya. Mulai dari kita
pembatalan izin edar ya, karena produknya terbukti dia itu mengandung bahan berbahaya, tentunya bisa resiko pada kesehatan, resiko pada konsumen yang menggunakan. Jadi dilakukan pembatalan izin edar, kemudian juga proses importasi dan stok juga ya, termasuk penghentian proses produksinya juga dilakukan. Yang utamanya tugas dari produsen ya, distributor, importir juga untuk melakukan penarikan. Segera melakukan penarikan produk-produk sebagaimana terlampir ya dalam isyarat pers tersebut, 34 item produk kosmetik tersebut, agar tentunya tidak beredar yang tentunya bisa mengakibatkan risiko kesehatan bagi penggunanya ya. Ini salah satu bentuk komitmen dari Badan POM, yaitu untuk bagaimana upaya mencegah agar produk tersebut tidak beredar di masyarakat. Oke, berarti ini UPT Badan POM di seluruh Indonesia bergerak bersama gitu Pak ya, untuk menarik semua produk-produk yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya. Jadi baik kalau dia ditemukan beredar di NTB pun juga pasti dilakukan penarikan oleh Balai Besar POM di Dan tentunya kita juga berkolaborasi dengan kita, informasi ini kita share kepada masyarakat luas, pada stakeholder, ya, dinas kesehatan, dan masyarakat juga bisa berperan aktif untuk melaporkan apabila masih ada ditemukan, karena rata-rata produknya dijual secara online. Artinya belajar jalur online yang tentunya memang saat ini menjadi suatu pilihan masyarakat, tren gitu kan, era digital, orang senang sekali belanja lewat media sosial, lewat marketplace, lewat TikTok, ya semacam itulah. Nah ini tentunya peran masyarakat menjadi sangat penting untuk berperan serta aktif melaporkan apabila memang masih melihat menemukan adanya peredaran produk kosmetik ini, dan sehingga nantinya bisa kita tidak lanjuti seperti itu. Oke, jadi masyarakat ini harus benar diperhatikan tuh, dari 34 kosmetik yang beredar itu dilihat di sekitarnya ada nggak beredar. Oh ternyata tetangga saya yang jualan gitu kan, jangan-jangan ya Pak ya, tuh boleh dilaporkan ke kami gitu ya Pak ya. Nah, kalau terkait pelanggaran seperti ini Pak, selain tadi udah dilakukan penghentian kegiatan produksi, kemudian ditarik peredarannya, ada sanksi pidananya nggak sih Pak untuk para pelaku usaha ini Pak? Ya, tentunya ada diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 435 junto pasal 138 ayat 2, itu adalah pelaku usaha itu harus pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk keamanan itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Artinya bahwa hanya mereka ingin mendapatkan motif keuntungan, tapi ya tentunya mereka siap-siap berhadapan dengan aparat penegak hukum, termasuk para penyidik pegawai negeri sipil Badan POM di seluruh Indonesia. Ya karena tujuannya adalah jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Ya, orang ingin cantik, mereka mengeluarkan biaya, tapi mereka akhirnya menjadi korbannya karena merkuri, hidrokinon, retinol ini kan dilarang, ya, bisa berdampak pada kerusakan kulit gitu kan ya, dan kerusakan kulit itu bisa menjadi tidak bisa pulih lagi. Bahkan kalau misalnya dia alergi ataupun juga itu bisa juga terabsorpsi dalam tubuh kita. Bisa juga mengakibatkan kerusakan organ-organ vital kita, hati dan jantung, hati dan ginjal kita seperti itu. Belum risiko kanker akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ancaman hukumnya nggak main-main ya Pak ya. Artinya bahwa harus siap, mereka siap dengan konsekuensinya. Bahwa saat mereka melakukan pelanggaran hukum di sana, ya kita tidak tebang pilih. Artinya bahwa tentunya keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat itu menjadi prioritas utama dari Badan POM, dari pemerintah gitu kan. Karena SDM ini adalah merupakan ya pilar penting untuk bagaimana bangsa ini menjadi kuat ke depannya seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau kembali lagi nih Pak terkait dengan saya tertarik nih dengan tadi penarikan produk ya. Kan ini produsen ini setelah ditemukan dia melakukan tindak kejahatan, kalau bisa kita katakan ya Pak ya, menambahkan bahan berbahaya ke dalam kosmetik ini sudah suatu tindak kejahatan ya. Lalu kan dia harus menarik produknya dari peredaran. Nah gimana nih kalau ternyata produsennya, saya nggak mau rugi, saya nggak mau narik produknya gitu, kira-kira ancaman apa yang menanti mereka gitu Pak? Artinya bahwa saat suatu produk yang awalnya memiliki izin edar kosmetik ya, istilahnya kalau di kosmetik notifikasi, tapi kemudian berdasarkan hasil pengawasan post market, sampel dan diuji terbukti mengandung bahan berbahaya, ya otomatis izinnya dibatalkan dan menjadi produk ilegal. Kalau dia masih tetap tidak melakukan penarikan atau penarikan tidak tuntas dan ditemukan
dia masih menjual, itu bisa dikenakan sanksi yang sama tadi. Artinya undang-undang pada mengenakan pasal 435 junto 138, ya siap-siaplah dengan ancaman pidana 12 tahun dan 5 miliar. 5 miliar. Ya, itu adalah tentunya komitmen pemerintah tentunya untuk bagaimana melindungi masyarakat. Kita memang Badan POM pada satu sisi adalah bagaimana kita mendukung daya saing pelaku usaha ya, bagaimana menciptakan iklim usaha yang sehat, investasi yang sehat, tapi tentunya dengan cara-cara yang sehat juga, yang harus taat dan patuh pada aturan. Tidak boleh ya hanya ingin bagaimana bisa memberikan efek instan ya, ini akhirnya menjadi korban masyarakat, konsumen seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu terutama Badan POM ya Pak ya udah sangat komprehensif ya, mulai pengawasan pre-market. Jadi sebelum produk itu diproduksi, sebelum produk itu diedarkan, itu sudah benar-benar dipantau oleh Badan POM sampai kemudian produk itu beredar di masyarakat gitu ya Pak ya. Makanya kenapa kemudian ketemulah gitu Pak ya 34 produk yang ditarik dari peredaran, itu juga sebagai salah satu wujud hasil pengawasan Badan POM begitu ya Pak ya. Nah, tadi kan ada peredaran produk secara online. Kan agak-agak susah nih ya pengawasan produk secara online. Tapi upaya yang dilakukan Badan POM terkait dengan peredaran produk ilegal secara online itu seperti apa Pak? Ya, memang tadi saya sampaikan di awal, saat ini kita memasuki era digital, di mana penjualan juga sangat masif sekali secara daring dan masyarakat enjoy juga gitu kan. Mereka tidak perlu bersusah payah harus datang ke toko konvensional, tapi semuanya dalam genggaman. Apapun itu, komoditi apapun termasuk kosmetik. Jadi bisa nge-mall dari rumah Pak. Betul ya, semuanya bisa. Tapi tentunya untuk merespon ini, Badan POM juga melakukan patroli cyber. Jadi cyber patrol kita lakukan sebagai salah satu bentuk antisipatif terkait kejahatan digital. Ya, jadi semua UPT Badan POM termasuk Balai Besar POM di Mataram ini melakukan patroli cyber. Jadi untuk mendeteksi akun-akun yang memang diindikasikan menjual produk obat dan makanan ilegal termasuk kosmetik di wilayah kerja Balai Besar POM Mataram. Artinya ya yang kita pantau memang di wilayah kerja Balai Besar POM Mataram. Ya, untuk diketahui bahwa UPT Badan POM di NTB ini ada 2, Balai Besar POM di Mataram, wilayah kerjanya Pulau Lombok, dan Balai POM Bima dan wilayah kerja di Pulau Sumbawa. Jadi teman-teman penyidik ini melakukan cyber patrol untuk akun-akun yang memang dia berada posisinya itu di Pulau Lombok. Ya, ini nanti kita laporkan. Ya, kita kurang lebih mungkin sekitar 30 lah, 35, jadi setahun bisa sampai 300-an lebih, hampir 400-an lah mungkin akun yang setiap tahunnya kita laporkan untuk dilapor ke pusat. Nanti di pusat dikompilasi dari seluruh Indonesia, akan di take down, usulan take down ke Komdigi. Ya, ini salah satu bentuk upaya yang kita lakukan Badan POM. Walaupun di take down ini memang salah satu juga sisi negatif dari penjualan secara online, yang di take down satu tumbuhnya bisa 10, bisa 100 plus seperti itu kan. Artinya menjadi artinya menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Karena kalau pemerintah berapa sih punya sumber daya seperti itu kan. Artinya di sini peran tentunya seluruh stakeholder terkait, terutama adalah konsumen. Ya, bagaimana konsumen senantiasa menjadi konsumen yang cerdas, yang bijak, yang bisa memilih mana sih produk yang aman, mana sih produk yang baik, itu sudah terdaftar di Badan. Jadi benteng pertama itu diri sendiri ya Pak ya? Betul, diri sendiri. Betul. Salah satu yang tadi itu. Jadi kita sebagai konsumen itu juga harus bisa mencerdaskan diri sahabat BPOM. Jangan hanya tergoda oleh iklan-iklan kosmetik yang bombastis gitu ya. Ini kan yang ini Mbak, jadi yang sering terjadi juga jadi pertanyaan masyarakat, tapi itu suatu hal yang wajar menurut saya. Masyarakat terkadang bilang, ini gimana sih? Sudah ada izin edarnya kok ternyata mengandung berbahaya. Nah itu Pak, banyak tuh Pak netizen jadi, Pak. Betul, itu suatu hal yang saya rasa. Kerjanya apa? Betul, pasti kerja di Badan POM seperti itu ya, karena bahwa sebenarnya izin edar merupakan bentuk evaluasi bentuk keamanan, tapi kok ternyata tidak aman. Nah, inilah tentunya ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pelaku usaha. Ya, pemerintah ini kan termasuk Badan POM ya, kita tidak bisa mengawasi 7x24 jam. Artinya bahwa tanggung jawab dan juga tanggung jawab terkait mutu dan keamanan juga menjadi melekat pada pelaku usahanya. Nah, pelaku usaha ini wajib memastikan bahwa produk yang diproduksi, yang diedarkan adalah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Kalau sampai tidak memenuhi persyaratan itu, tentunya tugas pemerintah lah. Ya, pertama kita melakukan
pembinaan, pelatihan, BIMTEK. Tapi kalau ternyata sudah diberikan pembinaan itu tidak diindahkan, tentunya harus kita tegakkan aturan, law enforcement tadi ya. Dan tentunya harapannya bisa menjerakan, bisa memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran, dan tentunya yang tak kalah penting adalah peran serta masyarakat tadi ya. Jadi masyarakat juga bisa berperan aktif gitu kan. Misalnya kadang-kala kan mudah tergoda, terprovokasi membeli produk yang menawarkan hasil instan cepat putih 3 hari. Nah, harus curiga, mana ada putih dalam 3 hari atau 1 minggu gitu kan ya. Kasih pemutih. Nah, itulah khawatirnya ditambahkanlah bahan-bahan yang tadi dilarang seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, tentunya efek sesaat, sesal kemudian sudah tidak berguna lagi. Betul. Pengennya instan tapi malah efeknya jangka panjang merugikan bagi dirinya sendiri ya Pak ya. Dan itu juga sangat besar. Mungkin kita pernah ingat beberapa waktu lalu di media sosial, di televisi ya, banyak itu ada yang korban skincare apa gitu kan, yang penuh merkuri pastinya itu kan, dia sampai tidak bisa warnanya kan kehitaman gitu kan. Nah itu tidak bisa dia pulih seperti sedia kala, membutuhkan biaya sangat besar. Kalaupun dia pulih tidak akan bisa seperti awal kulitnya gitu. Betul, pengen cantik malah ingin cantik tapi malah sesal kemudian kan. Kasihan kalau yang misalnya sudah punya pasangan, pasangan jadi kecewa gitu kan, padahal mengeluarkan biaya tidak sedikit seperti betul. Nah tadi berarti kalau bisa saya simpulkan nih Pak ya, kan tadi peran masyarakat itu kan sangat penting ya Pak ya. Jadi pertama mereka tuh harus bisa mengedukasi diri sendiri, bagaimana mencerdaskan diri menjadi konsumen yang bijak gitu ya Pak ya. Kemudian kalau mereka menemukan kosmetik ilegal yang masih beredar, atau mungkin produk-produk lain selain kosmetik yang beredar di lingkungan sekitar, kan mereka bisa melaporkan ke Badan POM gitu Pak. Kemudian mereka sebenarnya masyarakat ini kan bisa membantu pemerintah untuk turut menyebarkan informasi ke lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dengan ketika mereka sudah bisa mengedukasi diri sendiri, diharapkan mereka juga menyebarkan informasi itu, begitu Pak ya? Ya, jadi saya tambahkan juga Mbak. Jadi sebenarnya memang untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik ini memang penuh dengan tantangan gitu kan, karena kompleksitasnya sangat tinggi, kebutuhan permintaan sangat tinggi, dan ada oknum-oknum pelaku usaha yang nakal gitu kan. Dia memanfaatkan demand yang sangat tinggi dari masyarakat ini, artinya dengan menambahkan, dia saat awal didaftarkan produknya, ini ada 2 case ya, yang satu memang dia tidak mendaftarkan, produk ilegal, ada juga yang mendaftarkan, dapat ilegal, di perjalanan ditambahkanlah bahan berbahaya. Ini modus kejahatannya ya Pak ya? Agar dia hasilnya dirasakan instan gitu, ini bagus, dibeli lagi, repeat order gitu kan. Nah padahal ini sebenarnya mencelakakan konsumen itu sendiri. Jadi memang upaya pencegahan atau memutus mata rantai peredaran kosmetik ilegal ini kita harus putus supply and demand-nya dari hulu ke hilirnya. Yang pertama kalau di hulu tentunya kita berupaya bagaimana menciptakan iklim investasi yang mudah, yang sehat. Ya. Bagaimana perizinan saat ini adalah yang lebih cepat, simple gitu kan, tidak berlama-lama. Tujuannya apa ya? Agar tumbuh para pelaku-pelaku usaha yang memang memiliki komitmen yang baik, yang memproduksi produk kosmetik yang aman gitu kan ya. Kemudian di post marketnya kita ada pengawasan. Nanti setelah mereka mendapatkan sedia tidak begitu saja kita biarkan, tetap kita melakukan pembinaan untuk yang industrinya ada di NTB ya, di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, itu kita rutin melakukan pemeriksaan, termasuk kita pemeriksaan di retail, mau retail modern maupun retail tradisional, termasuk di online. Ya, kemudian kita juga melakukan namanya sampling dan pengujian, karena kan latar belakang diterbitkan rilis 34 kosmetik ilegal ini kan hasil dari sampling dan pengujian. Dia awalnya ternotifikasi, tapi ternyata tadi sudah bilang modusnya itu kan ditambahkan produk-produk kandungan bahan berbahaya. Ya. Jadi sampling dan pengujian merupakan pengawasan post market. Sepandai-pandainya mereka bermanuver, gitu kan, pasti dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai tumpang melompat kan jatuh juga dia itu kan. Jadi itu salah satu, tentunya mereka tidak akan bisa menghindari menyembunyikan kejahatan selama-lamanya. Pasti suatu saat ya cepat atau lambat akan terungkap seperti itu ya. Kemudian juga kita melakukan pengawasan iklan juga, iklan dan penandaannya. Iklan memastikan bahwa jangan sampai mereka mengiklankan produknya berlebihan, superlatif, sehingga tergoda membeli ternyata belum tentu cocok ya, atau bahkan kalau dimakan bahan berbahaya, nah ini bisa berisiko pada kesehatan dari masyarakat. Nah kemudian kita juga melakukan pemberdayaan.
Kemudian tujuannya apa? Ya karena masyarakat tadi sebagai benteng pertama gitu kan bisa memilah dan memilih mana sih yang kosmetik yang baik. Belum tentu kosmetik itu yang mahal itu bagus, tidak. Yang terpenting tentunya sudah punya notifikasi gitu kan. Nah kemudian juga kita menggandeng juga misalnya membentuk duta kosmetik, ya duta kosmetik, kemudian pramuka. Ini juga kita gandeng juga karena Sakapom ini ada namanya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Di sana ada Krida untuk pemberi informasi gitu kan ya. Itu kita jadikan sebagai penyambung informasi tentang pentingnya memilih obat dan makanan yang termasuk kosmetik ya. Jadi agar tentunya informasi tentang kosmetik yang aman ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya kalau hanya dari kami sendiri kan agak susah ya gitu kan. Termasuk kita mengembangkan model-model pemberian informasi melalui media-media sosial. Jadi silakan sahabat BPOM dimanapun berada dapat kunjungi media sosial di Badan POM ya, bpom.mataram. Di sana banyak informasi yang sangat bermanfaat ya, juga kegiatan-kegiatan mungkin bisa menjadikan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat seperti. Jadi memang ini tugas ini tidak mudah ya, karena apalagi kosmetik sekali lagi saya sampaikan komoditi yang paling dicari 50% yang terdaftar itu merupakan kosmetik, dan sejak kita lahir anak-anak bisa lahir kita udah harus membutuhkan namanya bayi itu sampo, sabun bayi gitu kan. Kemudian dewasa apalagi karena semuanya ingin nampak cantik, ingin tampak lebih menarik ya, wangi ya. Tentunya ini memang komoditi yang paling banyak dicari. Saat meninggal pun ada beberapa budaya bahwa dia harus dirias gitu kan ya. Dan juga artinya bahwa sejak lahir sampai kita ke liang lahat kosmetik tidak lepas dari diri kita. Jadi kebutuhan primer kayaknya ini ya Pak ya. Apalagi ini saat-saat ibu-ibu ya, skincare-nya wah ini kasihan bapak-bapak dan suaminya itu. Jangan sampai salah membeli skincare gitu kan, nanti sudah keluar uang banyak, skincare-nya ternyata abal-abal atau ternyata skincare mengandung bahan berbahaya merkuri. Nah, kalau udah rusak kan kasihan nanti bapak-bapaknya kecewa. Terjadi yang kedua. Waduh, bahaya ini. Nah, jangan sampai itu terjadi seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi Pak kalau misal masyarakat menemukan produk yang sudah tanpa izin edar, kemudian produk yang berbahaya tadi masih beredar di lingkungan sekitarnya, kira-kira mereka bisa melapor kemana Pak? Oke, jadi sebenarnya banyak kanal pengaduan yang kami sediakan. Ya. Kalau bisa datang langsung di kantor Balai Besar POM di Mataram, di Jalan Catur Warga, atau kita juga membuka layanan di mall pelayanan publik di Mall Mataram. Di Mall Mataram. Senin dan Kamis ya. Kemudian juga bisa melalui nomor telepon di 087 87 1500 533, sangat mudah diingat ya, 087 87 1500 533, atau juga bisa melalui media sosial tadi bpom.mataram ya, bisa DM seperti itu. Artinya kami menyediakan kanal-kanal pengaduan, informasi pengaduan bagi masyarakat yang tentunya tidak akan bisa kita menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Peran aktif masyarakat menjadi kunci penting bagaimana kita bisa memutus mata rantai peredaran dari kosmetik ilegal seperti ini. Jadi wajib nih kayaknya follow media sosialnya bpom.mataram. Nah, mau Instagram, Facebook, TikTok, apalagi ya semua media sosial ya, YouTube dan lain sebagainya harus di follow nih sama sahabat. Jangan lupa juga download Bepom Mobile. Download Bepom Mobile, betul. Kenapa Pak harus download Bepom Mobile? Karena di Bepom Mobile banyak sekali manfaatnya. Artinya Bepom Mobile merupakan satu adaptifnya Badan POM. Bagaimana merespon perkembangan teknologi digital dengan bagaimana informasi obat dan makanan aman dalam genggaman. Di sana kita bisa untuk memastikan cek legalitas produk. Ya, jadi bisa cek dimasukkan angkanya atau tinggal scan. Saatnya ada QR code di setiap produk itu. Ya. Tinggal di scan akan muncul informasi terkait produk tersebut. Kita juga bisa memberikan pelaporan. Jadi kalau ada pelapor misalnya, saya melihat data tidak pada sini, difoto, kirimkan. Oh, bisa lewat Bepom Mobile juga. Pengawasan iklan juga bisa dilakukan di sana. Misalnya kalau lihat iklan ini berlebihan, laporkan di situ juga bisa. Ya, kemudian juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi, termasuk pelaporan efek samping obat, kosmetik bisa dilaporkan juga di Bepom Mobile ini. Artinya ini merupakan salah satu inovasi dari Badan POM bagaimana semakin mudah mendekatkan layanan publik bagi masyarakat, karena informasi dan pengaduan merupakan salah satu layanan publik yang menjadi keunggulan dari Badan POM seperti itu. Satu aplikasi berjuta manfaat. Satu aplikasi
yang jelas informasi obat makanan dalam genggaman sudah betul-betul itu kan, dan sangat menjawab dengan relevan dengan perkembangan digitalisasi yang sangat masif saat ini. Itu tadi, follow media sosialnya plus download BPOM Mobile. Jangan lupa catat. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan dari Pak Yosef selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram ini kepada masyarakat, khususnya konsumen kosmetik nih, para peminat dunia perskincarean gitu ya, agar mereka tetap menggunakan kosmetik yang aman, terhindar dari kosmetik-kosmetik yang berbahaya seperti ini. Oke, tentunya saya senantiasa mendorong agar konsumen, masyarakat menjadi konsumen yang cerdas gitu kan. Dengan cara apa? Paling gampang tagline-nya BPOM, cek klik ya. Cek kemasan, pastikan kemasan kosmetik dalam kondisi yang baik, tidak rusak ya. Kemudian cek label, baca label. Jangan sampai kita ini tidak baca label ternyata ada larangan. Misalnya tidak cocok digunakan misalnya dalam kondisi hamil ya, atau kondisi-kondisi tertentu yang dilarang karena ada kandungan komposisi bahan yang bisa berisiko pada kesehatan. Kemudian cek izin edar, pastikan ternyata kosmetik itu memiliki izin edar gitu kan. Jangan sampai membeli kosmetik tidak ada izin edar, sudah jelas itu membawa petaka lah seperti itu ya. Kemudian yang cek kedaluarsa, tentunya jangan sampai membeli produk yang sudah kedaluarsa. Dan yang terpenting dites dulu. Ya, tes di bagian belakang telinga, ini paling gampang ini kan. Ya, tapi yang terpenting harus ternotifikasi dulu, terdaftar dulu gitu kan. Kemudian tes, kalau dia timbul warna kemerahan, gatal, bengkak, berarti tidak cocok. Tidak cocok, alergi ya. Biarpun dibilang, oh ini bagus, dipakai artis, terus papa menggunakan influencer atau siapa, kita tentunya yang tahu kulit kita ini adalah kita sendiri gitu kan. Ya. Jadi tadi pastikan checklist ya, pastikan dites dulu dan jangan mudah tergoda oleh iklan. Oleh iklan yang berlebihan. Putih dalam waktu 3 hari, putih dalam waktu 1 minggu. Nah, perlu tanda tanya kok bisa itu kan? Karena saya mungkin mengutip salah satu quote dari Buyu Hamka bahwa kecantikan sejati itu bukan pada wajah, tapi pada kedalaman hati seseorang. Itulah inner beauty seperti itu. Jadi bukan pada wajah, bukan pada pakaian, itu penampakan luar, tapi bahwa kecantikan sejati itu adalah yang berasal dari dalam, itulah yang paling abadi. Dia akan terpancar aura. Seperti itu Mbak Mita. Artinya sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat tentunya harus jadi konsumen cerdas. Pelaku usaha juga tidak usah juga menjadi takut atau khawatir dari kita bicara pasal-pasal ya, bahwa tentunya kita Badan POM mengedepankan aspek pendampingan dan pembinaan sejauh dipatuhi aturan-aturan hukumnya, ya, aturan regulasi-regulasinya. Jangan sampai ingin mendapatkan keuntungan tapi dengan mengorbankan masyarakat seperti itu. Tapi kalau sudah terindikasi ada tindakan pelanggaran pidana, sanksi pidana tadi tuh Pak ya, sesuai dengan undang-undang. Itu yang memang menjadi pilihan akhirnya, ultimum remedium misalnya seperti itu. Tapi tentunya itu harus jangan dimanfaatkan misalnya, oh nanti ini kan lebih mengedepankan pembinaan. Tidak, artinya bahwa kita apabila pembinaan sudah dilakukan masih melanggar, law enforcement, penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Mataram akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan yang berlaku. Jadi Badan POM ini bisa lembut, bisa tegas, gitu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yosef atas waktunya untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Jadi kita harapkan semoga sahabat BPOM sudah tercerahkan, nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ini. Kenapa sih harus ditarik? Ada apa dengan kosmetik-kosmetik ini gitu ya? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kosmetik yang aman itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Pak Yosef. Ingat, informasi tentang obat dan makanan jangan dengarkan kata orang, tapi kata BPOM. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.